Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pengantar sistem pakar. Sistem pakar tidaklah lepas dari histori revolusi industri. Revolusi industri itu adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan yang bersifat global. Untuk saat ini revolusi industri sudah masuk dalam tahap industri 4.0. Dan sebelum masuk di industri 1.0, manusia memproduksi barang dan jasa hanya mengandalkan tenaga fisik saja. Hal ini tentunya sangat memiliki kendala yang besar karena karena kita ketahui bahwa tenaga manusia itu bersifat terbatas. Kita masuk di industri 1.0, di mana di industri 1.0 itu ditemukan mesin uap yang mengubah sejarah. Mesin uap ini juga dimanfaatkan pada kendaraan seperti roda 4 dan seperti kereta api, di mana bahan utamanya saat itu adalah mesin uap ya, sehingga kendaraan tersebut bisa berjalan. Selanjutnya masuk di industri 2.0 ya, di mana dimulai dari lini produksi dengan menggunakan alat yang dikenal dengan assembly line ya, yang tujuannya untuk membuat perusahaan bisa memproduksi barang secara massal dengan cepat. Kemudian kita masuk di revolusi industri 3.0 ya. Revolusi industri 3.0 merupakan titik awal dari era digital yang memadukan inovasi di bidang elektronika dan teknologi informasi. Kemudian kita masuk di revolusi industri 4.0, di mana revolusi ini merupakan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan kinerja manusia dalam pengaplikasiannya. Era ini merupakan era dari banyaknya inovasi baru di industri 4.0, diantaranya Internet of Things, IoT, Big Data, percakapan 3 dimensi, Artificial Intelligence atau AI, kendaraan tanpa pengemudi, kemudian ada rekayasa genetika, robotik, dan machine learning atau mesin pintar. Selanjutnya kita masuk di Artificial Intelligence atau AI, atau juga biasa disebut dengan kecerdasan buatan. AI merupakan simulasi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yang dimodelkan dalam mesin dan program agar bisa berpikir seperti halnya manusia. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan. AI atau Artificial Intelligence memerlukan data agar kecerdasannya lebih baik lagi. Poin penting dalam proses Artificial Intelligence adalah proses learning, reasoning, dan soft correction. Kemudian ada beberapa jenis atau cabang dari artificial intelligence, sangat banyak sekali ya. Di sini kita bisa lihat ada machine learning, natural language, speech, expert system, planning, robotic, dan vision. Kita masuk di poin pertama, itu adalah machine learning ya. Machine learning itu merupakan pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Machine learning ini bukan apa-apa tanpa data. Artinya, semua aplikasi machine learning membutuhkan data sebagai bahan training atau bahan belajar untuk dianalisa sehingga mampu mengeluarkan output. Sebelum aplikasi e-learning bisa bekerja, maka perlu namanya data untuk di-training atau dipelajari oleh machine learning. Machine learning ini biasanya berupa deep learning ya, atau pembelajaran meniru sistem kerja otak manusia. Dan yang kedua ada predictive analytics atau analisis prediksi. Kemudian kita masuk di natural language processing atau NLP, yaitu bagaimana bahasa natural yang digunakan manusia yang diolah sedemikian rupa sehingga user dapat berkomunikasi dengan komputer. Contoh bagaimana mendeteksi file spam yang cara kerjanya secara otomatis. Kemudian natural language processing itu terbagi menjadi 3, yaitu ada translation ya, fungsinya untuk mentranslate. Kemudian ada klasifikasi dan cluster, tujuannya untuk mengklasifikasikan data.
Kemudian informasi extraction atau mengekstrak informasi secara terstruktur. Kemudian ada speech ya. Speech di sini terbagi menjadi dua, yaitu speech to text dan text to speech ya. Salah satunya seperti Google Assistant ya, itu adalah masuk di kategori speech ya. Kemudian kita masuk di expert system atau sistem pakar. Nah, poin ini yang nanti kita akan membahas lebih dalam tentang sistem pakar ya. Kemudian selanjutnya ada planning, schedule, dan optimization. Kemudian ada juga robotik, dan yang terakhir itu ada vision. Vision di sini adalah teknologi untuk menangkap, menganalisa, dan memproses gambar. Vision AI di sini terbagi menjadi dua, yaitu image recognition dan machine vision. Untuk image recognition itu adalah kemampuan mesin dalam menginterpretasikan input dan mengelompokkannya apa yang terdapat dalam gambar dan video. Sederhananya, Vision AI ini mampu menganalisis objek dalam gambar yang ditangkap untuk menghasilkan keputusan hingga mengambil tindakan. Kemudian ada machine vision, adalah kemampuan komputer untuk mempelajari dan memahami suatu lingkungan. Machine vision biasanya dikaitkan dengan kemampuan komputer untuk melihat. Kemampuan tersebut digunakan untuk mendigitalkan gambar, memproses data, dan mengambil beberapa jenis tindakan. Sistem machine vision ini menggunakan sensor untuk melihat dan mengendalikan suatu objek dengan bantuan komputer. Machine vision ini digunakan dalam berbagai proses industri seperti inspeksi bahan, kemudian pengenalan objek, kemudian ada pengenalan pola, analisis komponen elektronik, karakter optik, dan pengenalan mata uang. Oke, saya kira itu saja dulu ya untuk materi kita kali ini tentang pengantar sistem pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.